Itu benar-benar gila anak budut kata gua. Jatuh bangun ketawa, buset. Dibacokin, jeder, digirin pakai inian, jatuh bangun ketawa. Wah, kata gua gila. Sampai itu dibagi golok sisir tuh, golok sisirnya malah pengok semua. Sisirnya pengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kamjapa. Kali ini bersama gua Ramsek main layangan. Di sini kita bakal mengulas tuntas kisah-kisah nostalgia masa sekolah. Tentunya di Kamjapa Story. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari angkatan 2013. Banyak kisah menarik nih yang bakal diceritakan dari beliau. Tanpa basa-basi langsung aja kita tanya. Weh, Bang Depa. Ya. Duh, coba nih Bang Depa, perkenalkan diri dulu nih Bang Depa nih. Ya, nama gue si Depa. Zaman sekolah juga dipanggil Depa. Gua lulusan tahun 2013 di Jawa dan jurusan otomotif. Jurusan otomotif. Wih, berarti jago nih kayak bener-benerin mobilnya nih kayaknya. Alhamdulillah nggak bisa. Alhamdulillah nggak bisa. Selama 3 tahun. Oke. Aduh. Nih dulu gimana sih ceritanya nih kok bisa sampai sekolah di kampung Jawa gitu? Ceritanya sih ya, gua dulu itu sekolah dulu di 264, jadi SMP. Ngeliat alumni Jawa itu sering banget itu datang ke SMP dulu. Ada beberapa orang kan. Nah, dari situ disuruh masuk kampung Jawa. Oke lah, kalau enggak ya udah. STM negeri yang paling deket juga kan kampung Jawa kan dari rumah. Ya udah gue masuk situ. Gitu ceritanya. Oh, jadi karena ada alumni SMP suka main gitu ya, awal mulanya ya. Wah. Nah, dari situ nih kan STM nih ya kan. Tapi udah tahu sendiri kan sekolahnya di mana itu waktu itu dianterin siapa atau gimana gitu? Enggak, gue jalan sendiri. Gue emang niat juga sih. Walaupun gue tahu udah disuruh sama alumni, cuman gue jalan sendiri inisiatif. Gue naik 80, cuman tahu lu naik 80 turun di Garuda, nah habis itu tanya-tanya. Langsung gue sono sendiri. Ini bener-bener kampung Jawa abis nih doi nih. Gokil men. Lu bayangin, dia sendiri jalan sendiri demi kampung Jawa. Wah, salut deh, benar-benar gua salut sama dia. Nah, terus nih penataran ini yang paling sering orang nanya nih, penasaran gitu. Ada nggak sih di angkatan Bang Depa ini ya kan penataran gitu? Penataran, kalau penataran setiap tahun pasti ada ya. Mau sampai kapan juga kayaknya pasti ada. Pasti gue juga ngerasain dulu namanya penataran tuh ada. Dulu itu gue penataran. Itu waktu kalau nggak salah itu waktu bulan puasa. Ya waktu bulan puasa penatarannya, waduh parah dah itu benar-benar. Nah, ini kayak gue tahu penatarannya nih kan. Waktu bulan puasa. Pertama emang kita jalan ke arah Tangerang kan, ke arah Dan Mogot. Habis jalan ke arah Dan Mogot, nggak ketemu siapa-siapa, kita jalan dah ke arah kota. Kita jalan ke arah kota kebetulan, nah sekalian dah di sono ditatar di sono. Kita kelas 1. Nah, di tatarnya itu suruh ngapain aja nih ya kan? Coba penasaran ya kan, Bang Depa itu diapain aja sih selama ditatar ya kan? Kalau kata kelas 3 untuk penataran kayak gitu bilangnya games ya. Ini bukan penataran, ini namanya games. Itu jebakan itu. Jebakan. Itu katanya ini mah bisa. Ini mah cuma games dia bilang gitu kan. Padahal mah suruh buka baju, jalan jongkok, lari-lari keliling lapangan, makan cabe. Waduh. Suruh yang lebih parah lagi yang bikin malu mah apa? Apaan gitu ya? Suruh nyanyi depan cewek-cewek depan sekolah lain ya. Wah, parah sih itu ya. Parah sih itu, bener. Itu kayaknya gue juga ikut nyanyi deh. Nyanyi kayak racun sama apa nih? Cicak-cicak di dinding. Ya, parah. Oke, itulah kisah penataran Bang Depa. Nah, kita lanjut nih ya kan, kisah-kisahnya. Masih banyak soalnya. Nih, kisah menarik kelas 1, yoi. Kelas 1 baru awal jalan yang paling berkesan itu waktu ngalong ke Stayem almarhum nih. Ya almarhum PA. Oh iya benar ya. Bayoran. Iya. Ngalong ke 70 Blok M. Iya, tragedi di Bayoran itu. Jadi wah gara-gara apa kurang tahu juga gua tiba-tiba PKD ngejar ya kan. Di situ ketemu musuh enggak apa kagak, cuman
dipres dah pokoknya itu sama pedagang-pedagang situ, pedagang-pedagang di Kebayoran Lama itu. Waduh, bingung, depan inian semua pedagang, belakang PKD semua nih. Wah, bingung, mau nggak mau manjat pagar. Iya. Pagarnya mana tinggi banget lagi, ada kali 3 meteran mah. Mana dia mana pakai duri, ada duri-durinya. Waduh. Dilewatin itu 3 meter dilewatin. Wah, anak Jawa mah jangan ditanya. Itu kalau kita sadar manjat juga nggak bisa kali ya. Karena itu panik. Ya. Itu karena panik, benar karena panik sih. Terus ya setelah kejadian habis manjat pagar ya. Habis manjat pagar ya. Itu emang lebih parah sih. Emang di situ udah kecot banget sih di situ. Wah, semua pedagang pada turun tangan semuanya. Wah, teman gua ada salah satu teman kelasan gua juga ada. Itu kena itu kegulung sama orang-orang situ sampai nggak bisa gerak badannya. Ya. Ketangkep PKD itu. Sama ini warga pasar. Iya, itu yang pedagang itu. Ya kan. Digulung pakai setang, tahu pakai apa, pakai inian. Wah, kata gua ngeliat juga kasihan ya kan, mau gimana kan. Sedangkan emang ramai banget di situ. Waduh, gua juga bingung kan. Gua nyari jalan aja udah bingung kata gua. Alhamdulillah di situ ya lari-lari maling lah kalau dibilang. Lari-lari maling. Ada mobil langsung naik pura-pura bego. Ada Kopaja naik pura-pura bego udah. Gue baru dapat istilah baru, lari-lari maling, lu bayangin ya kan. Ayo. Terus Bang Depa itu ya. Udah sampai situ udah sih, kalau sampai situ gua langsung balik lah. Ya namanya ya nggak bentrok sama sekali. Enggak bentrok kayak gitu, udah pada mencar. Gue juga bingung kan, nama keadaan juga gue kelas 1 tuh gue nggak pegang HP. Gue nggak pegang HP, gue juga pengen ngontak siapa, gue pengen ke siapa, yang penting gue selamat dulu dah nih, yang penting dah. Untuk itu udah gue balik. Oh. Jadi wah itu berarti ngalong yang benar-benar nggak tahu apa-apa, nggak tahu tempat, lokasi. Baru, waduh. Benar-benar. Untung nggak ketemu musuh itu ya kan. Itu banyak kalau sendiri ketemu musuh, aduh gimana itu jadinya ya kan. Kita lanjut aja langsung ke kelas 2 nih Bang Depa. Kelas 2 kayaknya banyak yang menarik kelas 2 nih. Kelas 2. Di kelas 2 ada cerita sempat mobil patas gua 6 orang di dalam. Patas gua dikelilingin anak Patrick. Cerita gimana lebih detailnya? Coba gue penasaran tuh bisa tahu sampai dikelilingin itu. Jadi gua waktu di sekolah gua kata gua ada anak, jadi gue sama teman-teman gue udah, wah balik lu ya, balik yuk katanya. Ayo balik lah, balik pelajaran kan, siang jam 12. Gue balik, gue naik dari Kompas. Jadi gue naik dari Kompas, naik Patas 940 kalau nggak salah. 940 naik ke arah Grogol, nyambung lagi dari Grogol naik 49 Patas. Nah di Abadi juga tuh sama Patrick gue. Abadi emang benar-benar kayaknya punya kisah tersendiri di Abadi itu ya kan. Ya jadi di Abadi gue di dalam, kebetulan gue di dalam. Nah teman-teman gue kebetulan ini adik kelas gue juga. Dia kelas baru masuk juga, dia di Jawa baru masuk, mungkin selang sebulan 2 bulan. Jadi dia juga masih panik kali ya kan. Gue di dalam ya kan. Nah yang kelas 1-nya itu adik kelas gue pada mendeng ya kan. Tiba-tiba masuk jeder. Kenapa kata gue? Rame depan. Gue lihat dari kaca depan sih, ya rame banget Patrick. Nah, kebetulan emang Patrick lagi jalan, deh kondisinya lagi pengen jalan, dia pengen albes. Nah, Patasnya pernah dipantekin. Patas dipantekin masuk. Habis pantek kan? Iya. Masuk, kalau nggak salah itu udah masuk 3 orang. Wah, udah masuk 3 orang. Gua keadaan di situ megang BR seginilah. Kelewang. Megang gua kelewang segini, BR kecil segini. Udah persiapan juga berarti, udah siap-siap. Ya, emang gue selalu siap kalau untuk BR ada, pasti gue pegang bawa seginian lah di tas. Nah, pas masuk 3 orang, nggak pakai banyak bacot, langsung gue keluarin. Langsung gue gebrak aja. Dia juga belum sadar di situ kalau ada gua. Oh jadi posisi anak Patrick itu belum tahu bahwa di dalam Patas itu ada anak Jawa nih? Belum, jadinya belum tahu. Iya. Jadi belum tahu. Jadi pas lagi gua ngeluarin BR, dia masuk, gua ngeluarin BR, langsung gua teriak, "Gawat nih." Turun kabur dia. Pas turun ke bawah, gua turunin. Betulan gua turunin sendirian kan di situ. Namanya kelas 1 kan juga masih pada panikan ya kan, masih pada di dalam ya kan. "Gawat 7 nih," langsung depan mukanya dia.
langsung pada kabur. Ya. Wah kata gue, alhamdulillah kata gue. Padahal gue cuma sendiri yang nurunin. Alhamdulillah kata gue juga. Gue langsung kabur. Kata gue, patah sudah bisa jalan, gue naik lagi. Nggak dikejar tapi itu. Oh kagak. Oh. Gue kalau gue nyelamatin diri dulu dah. Gue soalnya bawa anak kelas 1 kan. Masalahnya juga orang-orang baru masuk Jawa kan gak masih belum paham juga, Medan juga masih belum paham kan. Ya gue selamatin dulu. Habis selesai, tetap gue pantekin di gelas. Oh. Gue pantekin sama gue tuh di gelas. Ketemu itu setelah itu ketemu Ketemu lagi. Jalan. Jadi gue sisa 5 orang. Gue sisa 5 orang. Satu orangnya tuh anak Jawa. Kayaknya turun. Jadi sih ada satu orang turun. Kayaknya kabur. Entah kabur atau gimana kan. Turun ketangkep. Jadinya gue juga baru sadar di atas. Kata gue sini mana kata gue. Turun tadi lari. Wah kata gue. Jadi ada yang ketangkep, kondisi yang ketangkep. Ada yang ketangkep anak sahabatnya, Jawa sahabatnya kan. Cuman kalau kata gue mikir pasti aman soalnya Patrick sahabatnya rame juga di situ, pasti rame. Jadi nggak sadar ya pas kejadian mungkin karena anak kelas 1 tahu-tahu rame dia lari ke pintu belakang. Nah iya makanya itu gue juga. Nah pas gue sisa 5 orang, gue pantekin di gelas. Lewat dia satu por, wah udah kata gue. Pertama lewat ke arah Tangerang. Yes. Gue bilang turun sini kata gue. Jawa nih. Dia cuma lewat. Nah, balik lagi nurunin dia. Baru gue di situ gue dibantuin sama ya orang kampungan gue juga ada yang ngebantuin gue ya. Kalau nggak salah ada 3 orangan lah. Jadi gue total 8 orang gue di situ. Udah langsung gue beri. Hancur lagi dia. Hancur lagi. Itu modal bayar cuma 1. Udah. Kabur sih dia langsung pada. Gila, bener serem benar ceritanya kan. Nggak tahu posisi gua nih kalau di kondisi dia ya kan. Duduk anteng di atas tahu di wah. Oke. Barusan kan ceritanya, kayaknya gua dengernya aja ya kan. Gimana merinding gimana gitu ya kan. Kayak aduh. Sekarang gua coba nih pengen tahu ada cerita lucunya nggak gitu di balik cerita lu yang tadi serem ya kan, maksudnya lu punya pengalaman yang lucu gitu yang wah ini gokil nih nggak boleh saya lupain nih kalau gue ceritain ya kan. Ada cerita lucu. Jadi waktu itu gue jalan, anak Jawa jalan kan, waktu gue masih kelas 2 juga itu, gue jalan ke pintu 2. Nah di situ gue ketemu Kamput juga kan, Jawa ketemu Kamput gabung. Nggak lama jalan ke warung pojok, nggak ketemu siapa-siapa tuh. Sampai warung pojok nggak ketemu siapa-siapa, balik lagi nah ketemu Persaki. Ketemu di Persaki ada anak GP. Jadi ceritanya berantem dah tuh di situ dah tuh, ribut, jeder ya kan, ribut, menang Jawa. Nah tapi ada polisi dibubarin. Nah kebetulan di situ ada polisi pada panik ya kan. Gua banyak sih anak Jawa, anak Kamput lari ke gang, masuk gua ya, lari ke gang, masuk ke dalam gang kan, gang depan Persaki. Iya. Nah pas masuk gang totonya buntu. Waduh sial banget kata gua. Wah, buntu. Aduh kacau. Ya terus dia itu udah masuk ke gang buntu, wah mana dia dikejar polisi itu iya. Itu. Jadi buntunya itu cuma di tembok ya kan. Pas dilihat, waduh kayaknya empang nih. Wah, pas lihat lagi polisi lama-lama masuk. Udah mau nggak mau, kata gue nanya kan sempet, Bu ini cetek nggak Bu? Ya kan nanya warga situ. Bu ini gimana Bu, cetek nggak Bu? Iya. Nggak Mas, nggak apa-apa cetek Mas. Cetek ya kata dia. Pas gue nyebur emang seperut, lama-lama naik. Aduh kata gue. Sampai teman gue ada anak blok M itu udah sampai nggak kelihatan palanya. Iya, sampai kelelep itu. Wah untung ditolongin. Ada yang nolongin anak Jawa untung. Itu juga wah parah sih, gue juga udah sampai segini gue gitu. Wah iya kejebur empang semuanya udah sampai pokoknya kejebur empang yang dikiranya cetek atau segini nih semuanya itu berarti pada tenggelam itu. Wah udah parah semuanya. Nah itu pas bangun kan pasti kotor itu gimana tuh kalau lu bersih atau apa nggak malu gitu lihat warga gitu pada bau empang ya kan. Iya itu rawa, jadi abis nyebur dari rawa gitu kan. Nah naik dah tuh tembus keluar dari rawa-rawa itu pokoknya ruko-ruko dan mogot. Jadi ruko dan mogot tuh gue lihat ada
kuli-kuli proyek lagi pada mandi nih. Kebetulan nih. Udah nggak pakai banyak budget ya kan, nggak pakai lama. Bang, numpang. Bang numpang. Kalian udah bersihin badan dari situ. Oh, jadi bersihnya itu di situ tuh. Iya, kalian udah. Gua kira lu masih naik patas lagi terus masih pada bau lumpur ya kan. Kagak. Nah gila emang ya kan. Bayangin masuk ke got tuh ya kan. Yang dikira segini, katanya segini. Ayo benar-benar nih banyak kisah menarik ya kan. Ada. Ada lagi atau gimana nih atau lanjut kelas 3 ya kan? Tapi yang seru ya, ada yang almarhum Munir sih. Pas lagi tabur bunga Citayam Bogor. Oh iya, gue inget banget. Nah, ini ada nih gue kejadian nih waktu almarhum Munir. Biar doi yang nyeritain deh. Pokoknya hampir dikit lagi deh. Ya. Ya, nggak bakal bisa cerita di sini. Dikit lagi deh nggak bakal bisa cerita di sini. Dikit lagi. Alhamdulillahnya ya. Iya, masih diberi keselamatan. Ya, langsung aja nih cerita nih. Jadi ceritanya gue jalan dah dari sekolah kan, naik P12 rame mau ke Bogor kan, nyekar almarhum Munir. Nah awalnya itu udah pada siap kan, itu semua basis juga pada ngalong dah ke 700 ngalong. Nah pas lagi di Sawah Besar ya kan, Stasiun ya stasiun Sawah, udah sampai stasiun Sawah Besar nih, kereta datang jurusan Bogor nih. Nggak taunya udah diisi sama anak DKI sama KG. Sisain 2 gerbong doang. Buset, anak Jawa. Gila kata gua. bentrok itu langsung. Wah, langsung bentrok udah. Wah, itu atas bawah itu full DKI KG. Kata gua. DKI masih di Mangga Besar masalahnya kan. Jadinya. Jadi disisain 2 gerbong, berantem dulu, jeder, rebutan gerbong. Anak Jawa bisa masuk, baru masuk. Kereta jalan. Stasiun berhenti, turun, berantem lagi. Pokoknya setiap stasiun turun, ribut. Naik, kereta jalan. Stasiun berhenti, kereta berhenti, turun, ribut. Jalan, lagi kereta jalan, berantem lagi masuk. Tapi yang gue denger ya, katanya di situ kan, wah, lu dikit lagi hampir nggak ada nih ya kan. Itu cerita gimana tuh ya kan? Pas di stasiun apa coba? Itu kalau stasiun, gue lupa ya stasiun apa itu, pas lagi udah pulang ya, udah balik. Keadaan balik gitu. Jadi gue pengen naik ke atas kereta, kebetulan gue pengen naik ke atas kereta nih ya kan, di bawah kayaknya ngap banget nih kata gue, naik di atas kereta. Pas naik di atas kereta, gue naik, tas gue nyangkut. Nah di atas ditarik sama teman gue kan, di atas ditarik tuh. Tapi namanya tas masih nyangkut kan, ditarik nggak bisa kan. Wah keretanya tiba-tiba jalan. Waduh kata gue, ya Allah, gue di situ udah mikir astagfirullahaladzim, mau mati kata gue nih. Beruntungnya alhamdulillahnya kalau kata gue ya, di situ ada teman gue itu yang di bawah itu pengertian, langsung ditarik dari bawah. Oh, dari bawah ditarik. Di bawah ditarik. Sebenarnya di atas juga narik, cuman dia kan emang gak kuat, dia dilepas ya kan yang di atas. Pas ditarik kereta jalan. Kalau itu kan namanya jagaan kereta ya kan, ini kereta nih jagaan kereta. Wah kalau misalkan itu pala gue bisa putus kali tahu. Benar ceritanya, aduh. Ini lanjut ke kelas 3 nih, Bang Depa. Gimana nih kelas 3? Kalau kelas 3 itu yang lebih seru itu ada pas lagi ribut sama Budut Ultah. Wih, Budut ulang tahun tuh. Nah, lah kan Budut kita temen waktu zaman kita di 204. Nah, itu nih awal perpecahannya Budut sama Jawa nih di sini nih. Oh. Awal perpecahannya nih. 204 sama 913. Ya, 204 sama 913-nya aja, kecuali yang lain nih beda, cerita. Jadi ceritanya anak Jawa pengen jalan pulang lah. Di situ jalan pulang udah sampai Trisakti nih. Ada yang teriak, tahu siapa tuh, naik motor pokoknya orang. Udah rame belakang satu patas. Dia bilang begitu. Namanya kita jalan pulang juga kan bareng basis lain kan, namanya yang teman cuma kita doang nih. Ya kan? Basis lain, turunin. Budut. Nah, turunin. Tapi kan sebenarnya kalau untuk di Trisakti itu kan jalur 204 sebenarnya kan. Iya, itu jalur. Mau lu basis mana, kalau udah masuk jalur 204 kita temen kan. Iya, sebenarnya kan gitu kalau dulu kan. Iya, nggak ribut. Nah, makanya itu pas lagi udah sampai jeder, udah sampai depan-depanan nih ya kan. Budut udah benar-benar udah papas-papasan. Udah papas-papasan nih, Jawa nih. Udah teriak Jawa nih.
Budut nih ya kan. Cuman kan yang barisan depannya nih kan anak Jawa 204 sama Budut 913 nya nih. Iya. Udah sempat berhenti ya Oh, kan. jadi nggak jadi bentrok gitu. Udah sempat nggak jadi bentrok Iya. ya kan. Udah gimana ya kan, udah diem-dieman aja. Nggak lama anak Budut timurnya atau Budut basis timurnya kayaknya. Budut nih langsung sponsorin. Jawanya kaget. Cabut. Oh, awalnya Nah, berarti situ jebol tuh Jawanya tuh. gua kira ceritanya bakal menang terus gitu ya kan. Oh, ada kalanya juga nggak taunya ya kan. Cuman nggak berhenti sampai situ tuh. Ya. Oke, setelah kejadian itu nih berarti ada imbasnya setelah kejadian itu. nih. Iya. Ya, Anak Jawa nggak terima nih. Dono Anak Jawa nggak iya. terima. Donald Pati juga termasuk ya kan, nggak terima. Besoknya nih nyari info anak Budut jalan nggak kemana nih. Katanya jalan ke arah Lenteng Agung. Ya kan. Jalan daerah-daerah sono kan. Nah, gua ngalong dah ke 700 ya kan. Pertama gua jalan ke arah 700, nah gabung dulu. Ketemu dulu sama anak BK. Oh, gabungan tuh sama anak BK tuh di situ. Di situ gue janjian sama anak BK di Pasar Minggu kalau nggak salah. Gue di situ janjian ketemu, ya kan, udah ketemu, baru nyari info anak Budut di mana. Ternyata ada nih di daerah Lenteng Agung, tanya kan. Oke, kita jalan ke Lenteng Agung. Nah, ketemunya di depan Universitas Pancasila. Nah, di situ dah tuh. Udah ributnya itu udah benar-benar kacau dah kalau kata gue dah, bener dah. Itu namanya, jadi gue lihat Budut, wah udah ribut, udah nyatu, udah itu bener-bener udah nyatu. Anak Budut dibacokin, jeder, digirin pakai inian, jatuh, bangun ketawa, wah lu kata gue gila. Robot itu kayaknya itu. Itu bener-bener gila anak Budut kata gue. Jatuh, bangun ketawa, buset. Sampai itu dibagi golok sisirnya malah pengok semua, sisirnya pengok. Wah, Benar-benar itu badan apaan coba bayangin aja ya kan. padahal ada salah satu teman gue ya, termasuk gue bilang sih robot teman gue, ilmunya kalah. Ilmunya kalah teman gue tuh, kena palanya sobek. Padahal robot sih kan. Padahal robot, ilmunya kalah. Air jebol lagi berarti. Jebol lagi tuh gua. Wah, benar sih emang. Abis itu setelah kejadian itu udah tuh abis tuh jebol tuh. Wah, udah habis itu udah selesai itu udah gua. Nah, habis itu namanya ketemu Budut di jalur 204 abis. Pokoknya Budut kelihatan batang hidungnya di jalur 204 itu, jangan harap masih bisa leha-leha. Habis itu udah Budut udah jalannya berangkat udah pakai obor. Berangkatnya udah pakai obor tuh Budut tuh. Mungkin jam 5 pagi atau setengah 6 pagi tuh dia berangkat sekolah tuh. Udah takut ketemu Jawa udah pokoknya. Setelah dari banyaknya cerita tadi nih ya kan, ada nggak sih momen berkesan buat Bang Depa sendiri ya kan, selama sekolah di Kampung Jawa itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, pokoknya wah nih berkesan banget lah buat gua ya kan. Ada ketika lulusan tahun 2010. Wah, parah tuh. Oh, ikut. Jadi ya gue masih kelas 1 tapi kan namanya sekolah dulu di SKM, mau siapa lulusan ya kan, kelas 1 tetap ikut pokoknya. Jadi tim bawa BR kalau dibilang. Iya, gua ingat kalau tim bawa BR. Lu bayangin cek, jadi gini. Ini dari rumah gue dari rumah itu bawa BR setas gitar. Itu tas gitar itu udah bukan bentuk gitar lagi. Udah tahu bentuknya jajar genjang atau apa itu bentuknya itu. Sialan banget kalau kata gue. Itu dari rumah bawa ya kan sampai ke stasiun Duri. Itu gue gemblok nih. Wah, kata gue gila. Oh iya. Itu mungkin orang yang di Kopaja bingung kali deh. Ini bingung. Ini gitar mana ya kan? Kok bentuknya ke kanan atas aja, buat tajam-tajam ya kan? Iya, makanya itu. Benar-benar itu yang paling berkesan itu. Nah, belum lagi ketika gue emang di situ waktu Jawa emang lagi top-topnya ya. Itu berantem itu juga jalan ketemu pas lagi waktu bentroknya digantung sama pelok, depan pelok, belakang battery. Anak Jawa tuh bener-bener dipres tuh. Sebelah kanan itu alumni DKI Pelo di jembatannya. Jawa di tengah-tengah itu kan? Jawa tuh dari tengah-tengah nih. Alumni DKI Pelo di jembatan Pertamina ya? Pertamina situ.
di belakang anak Patrick rame, depan Pelo sama DKI. Itu tahu Oh, kamu. Pelo doang. Pelo doang ya, Pelo doang. Wah, itu benar-benar dah itu. Itu tinggal milih ributnya tinggal milih. Nah, iya, udah tinggal milih nih, bingung nih. Ya udah bagi dua aja. Anak. Jadi kebetulan di situ kan namanya lulusan anak kampus pasti gabung sama anak Jawa, ya kan? Pasti. Ya kan? Ah, anak kampus nanganin anak Patrick, Jawa nanganin alumni DKI Pelonya sama anak Pelonya. Hancur semua mereka. Kayaknya udah siap bener itu ya. Udah siap. Karena tas gitar, Oh, iya. Unlimited itu bayarnya di situ. Nggak habis-habis. Nggak ada habis-habisnya itu pokoknya tuh. Itu bener-bener deh. Kalau dari lulusan abang sendiri, gue pengen tahu ya kan. Meriah nggak sih semeriah waktu acara lulusannya angkatan 2010? Cukup meriah sih. Cukup meriah kalau dibilang. Tahu Jawa rame, nggak pada berani keluar masalahnya. Di situ Jawa itu emang rame banget di situ. Kalau nggak salah itu Jawa itu sampai ada 3 patas lah. Oh pas lulusan tahunan abang tuh? Ya ada lah 3 patasan lah. Belum motornya itu, hanya itu. Itu udah nggak ada yang berani keluar, makanya itu. Ada paling anak Patrick, cuman ada anak Patrick apa namanya ledekin dari seberang doang, dari tanggul, dari pinggir seberang kali. Itu udah nggak ada yang berani keluar itu pokoknya. Tapi yang gua denger sih lulusan angkatan abang itu kayaknya masuk polsek banyak itu. Iya benar. Jadi ceritanya itu kondisi saat lagi hujan nih, kondisi hujan. Hujan deras nih, kondisinya hujan deras nih. Nah waktu hujan deras ya kan, jalan dengar kabar DKI di Bonbon. DKI rame di Bonbon, ayo samperin ya kan. Langsung anak-anak pada semangat. Udah harus sampai Grogol, ternyata langsung udah diblokade sama polisi. Waduh, alhamdulillah gua lolos. Alhamdulillahnya gua lolos. Cuman yang satu patasnya itu dibawa digiring ke Tanjung Duren. Oh, nggak jadi ke Bonbon yang patas. Kagak. Malah ke Tanjung Duren. Ke Tanjung Duren. Waduh, itu kira-kira yang banyak banget itu satu patas ketangkap semua itu. Satu patas ketangkap semua. Parah sih itu mah. Gila. Wah, gila men. Banyak banget kisahnya nih buat Bang Depa. Aduh. Apalagi Bang Depa itu ya alhamdulillah sih buat gua sekarang dia udah nggak kayak dulu sih yang pasti ya kan, karena dia juga salah satu ketua Karang Taruna sekarang. Dia aktif di kemasyarakatan ya kan, yang dulunya menyusahkan masyarakat sekarang ya kan jadi bermanfaat buat masyarakat. Coba kasih sedikit wejangan lah, apa motivasi buat adik-adik gitu. Ya menurut gua sih ya buat generasi sekarang bolehlah bandel, cuman pikirin masa depan yang penting. Mantap sekali dari Bang Depa ini ya kan, salah satu panutan gue soalnya dia, gue akuin gimana ya kan dia sekarang ya kan. Wah gokil sih. Oke, cukup kali ini buat Bang Depa ya kan. Buat teman-teman semua, kalau ada rekomendasi buat jadi narasumber, baik itu untuk Kampung Jawa sendiri ataupun sekolah Ripal, bisa aja langsung DM ke di bawah sini nih, Opera Kam Java.